Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ByMath. Di video sebelumnya kita sudah membahas 50 soal kompetensi teknis pedagogi guru, ada part 1 dan part 2 yang bisa Bapak Ibu lihat linknya di deskripsi. Untuk video kali ini kita akan membahas 50 soal manajerial dan sosiokultural. Yuk langsung saja kita bahas mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama, berikut ini beberapa hasil kebudayaan dari imaterial adalah A. Religi dan masjid, B. Tari-tarian, film, dan TV, C. Candi dan gereja, D. Patung dan lukisan, E. Bahasa, adat, dan ilmu. Yang perlu diketahui, kebudayaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kebudayaan material dan kebudayaan immaterial. Kebudayaan material atau jasmaniah adalah kebudayaan yang dapat diraba, dilihat secara konkret, nyata, atau yang bersifat kebendaan. Contohnya, meja, buku, gedung, pakaian, dan sebagainya. Sedangkan kebudayaan imaterial adalah kebudayaan yang tidak dapat dilihat dan diraba, tetapi dapat dirasakan dan dinikmati. Contohnya, religi, kesenian, ideologi, filsafat, dan sebagainya. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang E, bahasa, adat, dan ilmu. Lanjut ke soal yang kedua. Saya berpendapat, orang akan kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya disebabkan karena A. Menunda ketika melihat risikonya, B. Menunggu bantuan pihak lain, C. Berpikir mencoba usaha lain, D. Mundur begitu melihat resikonya, E. Bertahan pada cara yang telah ada. Jawaban yang tepat adalah yang D. Mundur begitu melihat resikonya. Soal nomor 3. Setiap hari Anda selalu hadir lebih awal dibandingkan dengan rekan Anda di kantor, sehingga Anda melakukan A. Mengerjakan pekerjaan yang tertunda kemarin, B. Menikmati udara pagi di lingkungan taman kantor, C. Ngobrol dengan sesama pegawai, D. Membaca koran, E. Membuat rencana kerja hari itu. Jawaban yang tepat adalah yang E. Membuat rencana kerja hari itu. Soal nomor 4. Dampak positif yang ditimbulkan akibat keberagaman budaya yaitu A. Menimbulkan krisis ekonomi dan moneter, B. Menimbulkan konflik antar elit dan golongan politik, C. Sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama, D. Menimbulkan konflik antara yang kaya dan miskin, E. Menimbulkan konflik antar suku bangsa. Dampak positif yang ditimbulkan akibat keberagaman budaya yaitu yang C. Sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama. Soal nomor 5. Berikut ini pengertian kebudayaan menurut A.B. Taylor merupakan A. Keseluruhan yang kompleks di mana terkandung pengetahuan, moral, hukum, adat yang didapat seseorang. B. Hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. C. Hal-hal yang bersangkutan dengan tingkah laku. D. Seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat. Yang E. Kemampuan seluruh anggota masyarakat. A.B. Taylor pernah mengungkapkan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moralitas, hukum, adat istiadat, serta berbagai macam bentuk kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota dari masyarakat. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang A. Keseluruhan yang kompleks di mana terkandung pengetahuan, moral, hukum, dan adat yang didapat seseorang. Nomor 6. Fungsi kebudayaan adalah A. Untuk menghasilkan seni budaya yang berguna, B. Untuk menambah aktivitas manusia di muka bumi, C. Untuk menjaga kestabilan lingkungan hidup, D. Agar manusia dapat bertahan hidup dan mampu memenangkan persaingan, yang E. Untuk melindungi manusia dari gangguan penghuni lainnya. Jawaban yang tepat adalah yang A. Untuk menghasilkan seni budaya yang berguna.
Soal nomor 7, kebudayaan kebendaan berupa alat dan teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menguasai alam menurut definisi kebudayaan dari Selo Somarjan. Termasuk ke dalam bagian yang dinamakan yang A. Karya, B. Cipta, C. Karsa, D. Jiwa, E. Rasa. Perlu Bapak Ibu ketahui, kebudayaan diartikan sebagai semua hasil karya, cipta, dan rasa masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 8, kebudayaan rohaniah meliputi A. Cipta dan karsa, B. Rasa dan karya, C. Karya dan karsa, D. Karya dan cipta, E. Cipta dan rasa. Ya, kebudayaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kebudayaan material dan kebudayaan imaterial. Kebudayaan material adalah kebudayaan yang dapat diraba, dilihat, atau bersifat kebendaan. Contohnya meja, buku, pakaian, dan lain sebagainya. Sedangkan kebudayaan imaterial adalah kebudayaan yang tidak dapat dilihat dan diraba, tetapi dapat dirasakan dan dinikmati, contohnya religi, kesenian, ideologi, filsafat, dan lain sebagainya. Jadi, cipta adalah pikiran atau akal, rasa adalah perasaan, karsa adalah niat atau kemauan, karya adalah perbuatan yang membuahkan hasil. Pada soal, kita disuruh mencari kebudayaan rohaniah ini apa aja. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, cipta dan rasa. Karena cipta dan rasa tidak dapat diraba, dilihat, ya, dan juga bukan benda. Oke, sekarang lanjut ke soal yang nomor 9. Dalam proses internalisasi budaya, institusi yang berperan menampilkan fondasi nilai dan norma yaitu A. Sekolah, B. Pemerintah, C. Agama, D. Keluarga, E. Masyarakat. Jawaban yang tepat adalah A. Sekolah. Soal nomor 10. Faktor geografis yang dapat mengilhami perkembangan budaya adalah A. Ide mengembangkan jalan kereta bawah laut, B. Letak sebuah daerah terhadap daerah lain, C. Ide seseorang untuk menciptakan sesuatu, D. Hasil karya genetika, E. Tidak sesuainya kemajuan peradaban terhadap sarana hidup. Jawaban yang tepat adalah letak sebuah daerah terhadap daerah lain. Ya, faktor geografis. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 11. Kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, saya senang A. Bekerja dengan standar hasil yang tinggi, B. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru, C. Pekerjaan rutin, D. Pekerjaan yang menantang, E. Bekerja tanpa mengenal lelah dan pamrih. Kerja keras dan cermat, ya, dan bermanfaat bagi organisasi. Jawaban yang tepat adalah yang B. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru. Soal nomor 12. Yang termasuk ke dalam bentuk kerumunan sosial berupa formal audience adalah A. Orang yang berpesta setelah deadline pekerjaan selesai dilalui, B. Sekelompok orang yang antri membeli tiket konser, C. Masyarakat sedang melihat mobil yang masuk ke dalam sungai, D. Orang-orang yang sedang menonton film di bioskop, E. Massa demonstran yang sedang berjalan menuju gedung pemerintah. Yang termasuk ke dalam bentuk kerumunan sosial berupa formal audience. Jawaban yang tepat adalah yang D. Orang-orang yang sedang menonton film di bioskop. Nomor 13. Beberapa agama diakui oleh pemerintah Indonesia secara resmi dan dijamin keberadaannya. Kemajemukan atau keberagaman tersebut dapat menjadi sumber munculnya perilaku primordial dalam bentuk A. Kebebasan, B. Stereotipe, C. Fanatisme, D. Hedonisme,
E. Separatisme. Jawaban yang tepat adalah yang C. Fanatisme. Nomor 14. Perhatikan unsur pekerjaan berikut. A. Direktur utama. B. Mandor. C. Pengawas lapangan. D. Kepala bagian. E. Supervisor. Yang F. Dewan direksi. Yang merupakan bagian dari lower management, yaitu jawaban yang tepat adalah mandor, pengawas lapangan, dan supervisor. Berarti jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 15. Permasalahan sosial dapat terjadi ketika ada sebuah interaksi yang berupa fisik atau non-fisik yang ditujukan kepada orang yang lebih lemah, dinamakan yang A. Pacific cue, B. Coercive, C. Diffusif, D. Stalemate, E. Akomodasi. Jawaban yang tepat adalah coercive. Nomor 16. Kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Merupakan definisi menurut A. Selo Sumarjan, B. Kuncoro Ningrat, C. Surjono Sukamto, D. Daljuni, E. Bintarto. Jadi, definisi tersebut adalah menurut yang B, yaitu Kuncoro Ningrat. Soal nomor 17. Bentuk mentalitas yang harus dimiliki oleh masyarakat modern adalah kecuali A. Dapat menghargai harkat dan martabat hidup manusia lainnya, B. Memandang alam sebagai suatu hal yang deterministik, C. Berani menyatakan pendapat atau opini, D. Memiliki pandangan jangka panjang, E. Menghargai waktu. Jadi bentuk mentalitas yang harus dimiliki oleh masyarakat, ya, masyarakat modern, kecuali yang B, yaitu memandang alam sebagai suatu hal yang deterministik. Nomor 18. Jika atasan Anda meminta sesuatu permintaan yang tidak masuk akal, apakah Anda sulit untuk mengatakan tidak? A. Jika tugas tersebut dalam proses hanya bisa diselesaikan sedikit, maka saya tolak. B. Saya akan menerima karena itu perintah atasan. C. Kadang saya terima, kadang saya tolak, tergantung tugas tersebut dan apakah saya bisa menyelesaikannya. D. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. E. Saya akan menolak tegas. Jadi, jika diperintah oleh atasan untuk suatu permintaan yang tidak masuk akal, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. Soal nomor 19. Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? Yang A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. B. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. C. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. D. Saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf. E. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Jadi, untuk seorang pemimpin, maka jawaban yang tepat adalah yang A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada staf dan saya, yaitu pemimpinnya, sebagai pengontrol dan pengawas. Lanjut ke soal nomor 20. Menurut Anda, kemampuan bekerja yang tinggi diperlukan ketika A. Saat dalam keadaan terdesak, B. Kapan saja saat kita bertugas, C. Bila situasi dan kondisi memungkinkan, D. Bila diminta oleh atasan, E. Ketika ada imbalan setimpal. Ya, kemampuan bekerja yang tinggi diperlukan ketika, ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Kapan saja saat kita bertugas. Jadi pada saat kita bekerja, ya, kita harus mempunyai atau memiliki kemampuan bekerja yang tinggi. Lanjut ke soal nomor 21. Prinsip the right man on the right place yang digunakan dalam menetapkan seseorang untuk menempati suatu jabatan dalam organisasi merupakan pelaksanaan dari fungsi A. Controlling, B. Planning, C. Organizing, D. Actuating, Motivating.
Nah, the right man on the right place, yaitu orang yang tepat pada tempatnya gitu ya. Maksudnya penempatan untuk orang yang tepat nih. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu organisasi. Jadi mengorganisasikan orang untuk ditaruh pada tempat atau pada posisi yang tepat sesuai dengan orang tersebut. Soal nomor 22. Sebagai kompetensi sosial kultural, seorang P3K sebagai ASN berfungsi mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam A. Membangun hubungan dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan terkait layanan. B. Mempersatukan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. C. Mempersatukan masyarakat untuk membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia. D. Mempersatukan masyarakat dengan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat ketika ada konflik perbedaan di masyarakat. Jawaban yang tepat adalah yang C. Mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia. Suku Batak termasuk suku yang menggunakan budaya ikatan kekeluargaan yang bersifat A. Materialisme, B. Patrialisme, C. Patrilokal, D. Neolokal, E. Matrilokal. Jawaban yang tepat adalah yang B. Patrialisme. Soal nomor 24. Emil Durkheim membagi kelompok sosial berdasarkan solidaritasnya, yaitu solidaritas organik dan mekanik. Ciri-ciri yang melekat pada kelompok mekanik menurut Durkheim adalah A. Terdapat pembagian kerja, B. Berdasarkan profesi, C. Anggotanya bersifat homogen, D. Memberikan sanksi pada anggota yang melanggar nilai dan norma yang berlaku, yang E. Jumlah anggotanya kelompok besar. Jawaban yang tepat adalah yang C. Ya, ciri-ciri yang melekat pada kelompok mekanik menurut Durkheim adalah anggotanya bersifat homogen. Nomor 25. Bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu? Yang A. Target individu tercapai, maka target tim akan tercapai. B. Target tim utama, meskipun target individu tidak tercapai. C. Sebisa mungkin kedua target tercapai meskipun tidak bisa mencapai 100%. D. Mencapai target tim dulu, lalu menyelesaikan target individu. E. Hanya mendahulukan target tim, jika waktu cukup baru mengerjakan target individu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Mencapai target tim dulu, lalu menyelesaikan target individu. Soal nomor 26. Hubungan dengan rekan kerja yang baik tercermin dalam bentuk seperti apa? A. Relasi yang baik butuh waktu agar bisa tercapai. B. Saat atasan memberi tugas kepada kita. C. Saat kita sedang membutuhkan bantuan. D. Sering saling bantu-membantu saat rekan mengalami kesulitan. Yang E. Saat kita sedang mengalami keberhasilan. Hubungan dengan rekan kerja yang baik, ya. Yang D. Sering saling bantu-membantu saat rekan mengalami kesulitan. Soal nomor 27. Kompetensi sosial kultural yang dipersyaratkan untuk ASN level jabatan fungsional guru muda adalah A. Peka memahami dan menerima kemajemukan. B. Mempromosikan mengembangkan sikap toleransi dan persatuan. C. Aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan. D. Tidak ada jawaban yang benar. Jawaban yang tepat adalah yang B. Mempromosikan mengembangkan sikap toleransi dan persatuan. Soal nomor 28. Menunda cuti untuk memberikan kesempatan kepada rekan lain yang akan cuti untuk hari raya keagamaan adalah contoh perilaku dalam indikator. Yang A. Mampu memahami, menerima, peka terhadap perbedaan individu atau kelompok masyarakat. Yang B. Mampu bekerja sama dengan individu yang berbeda latar belakang dengannya.
Yang C, terbuka, ingin belajar tentang perbedaan kemajemukan masyarakat. D, peka memahami dan menerima kemajemukan. Jawaban yang tepat adalah yang A, mampu memahami, menerima, peka terhadap perbedaan individu atau kelompok masyarakat. Soal nomor 29. Saya memiliki buku favorit dan buku tersebut dihilangkan oleh teman dekat saya. Yang A, saya marah pada teman saya. B, saya memintanya untuk mengganti buku tersebut karena buku itu favorit saya. C, saya sangat menyukai buku tersebut namun buku itu sudah hilang. D, saya memusuhinya dan melarangnya meminjam buku saya lagi. Kemudian yang E, saya meminta mengganti dan mengatakan untuk lebih berhati-hati jika dia meminjam buku saya lagi. Jawaban yang tepat adalah yang E. Soal nomor 30. Karir Anda meningkat karena kejujuran Anda melakukan dan menyelesaikan setiap pekerjaan, sehingga Anda mendapatkan kepercayaan dari pemilik perusahaan untuk memegang langsung anak perusahaan yang baru saja berdiri. Sikap Anda: A, tetap menjaga kejujuran dalam setiap melakukan dan menyelesaikan pekerjaan. B, tetap menjaga kejujuran karena takut tidak mendapat kepercayaan lagi dari pemilik perusahaan. C, tetap menjaga kejujuran agar mendapat kepercayaan yang lebih dari pemilik perusahaan. D, berbuat sesuka hati karena sudah mendapatkan kepercayaan dari pemilik perusahaan. Yang E, mengharuskan karyawan juga menanamkan kejujuran dalam melakukan dan menyelesaikan pekerjaan. Jawaban yang tepat adalah yang A, tetap menjaga kejujuran dalam setiap melakukan dan menyelesaikan pekerjaan. Soal 31. Saya ditunjuk untuk maju mewakili kantor dalam pemilihan ASN berprestasi. Untuk itu, saya harus mempersiapkan berkas dan syarat dalam waktu yang sangat singkat. Padahal saya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Saya akan: yang A, mempersiapkan syarat semampu saya tanpa pikiran untuk menenangkannya. Yang B, meminta kantor untuk menunjuk orang lain karena saya sedang banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Yang C, meminta teman membantu pekerjaan saya sehingga saya bisa mempersiapkan diri. D, berusaha menyiapkan berkas dan syarat secepatnya dan berusaha sebaik mungkin untuk menenangkannya. Yang E, meminta kompensasi pada atasan untuk menunda atau mengalihkan pekerjaan rutin saya. Jawaban yang tepat adalah yang D, berusaha menyiapkan berkas dan syarat secepatnya dan berusaha sebaik mungkin untuk menenangkannya. Soal nomor 32. Sebagai seorang guru, saya memiliki murid yang sangat susah diatur. Setelah saya selidiki, ternyata dia memiliki masalah di keluarga dan melampiaskannya saat di sekolah. Yang saya lakukan: A, berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk meminta petunjuk. B, mengirim anak tersebut kepada guru bimbingan dan konseling untuk mendapatkan bimbingan. C, mendatangi orang tuanya dan menceritakan semuanya tentang anak mereka. D, membiarkannya seperti biasa karena saya telah tahu alasan dia berbuat seperti itu. Yang E, mencoba mengajaknya berbicara dari hati ke hati dan memintanya untuk memperbaiki sikap. Jadi, jika seorang guru mendapatkan masalah seperti ini, maka jawaban yang tepat adalah yang E, mencoba mengajaknya bicara dari hati ke hati dan memintanya untuk memperbaiki sikap. Soal nomor 33. Karena suatu alasan, saya datang terlambat dan mendapati antrian di tempat pelayanan saya sudah banyak. Saya akan: A, meminta maaf dan langsung membuka pelayanan. B, meminta maaf dan meminta izin untuk istirahat sebentar. C, langsung membuka pelayanan dan melayani dengan cepat. D, meminta teman untuk membuka pelayanan sementara bersiap-siap.
Yang E. Membuka pelayanan dan meminta teman untuk membantu saya supaya pelayanan berjalan lebih cepat. Jawaban yang tepat adalah yang A. Meminta maaf dan langsung membuka pelayanan. Soal nomor 34. Dalam menghadapi sebuah pekerjaan dan permasalahan yang rumit, saya biasanya A. Pesimis mampu mengatasinya, B. Berusaha sekuat mungkin memecahkannya, C. Meminta teman untuk membantu, D. Bertanya kepada orang lain apakah saya mampu mengatasi masalah tersebut. Yang E. Akan diam saja dan menunggu masalah selesai seiring dengan waktu. Jawaban yang tepat adalah yang B. Berusaha sekuat mungkin memecahkannya. Soal nomor 35. Saya mendapat hasil akhir atas pekerjaan saya kurang bagus. Saya akan A. Bekerja lebih keras lagi supaya mendapat hasil akhir maksimal, B. Introspeksi diri, C. Meminta saran teman terdekat, D. Kecewa dan sedih, E. Tidak peduli, yang penting sudah berusaha. Jawaban yang tepat adalah yang A. Bekerja lebih keras lagi supaya mendapat hasil akhir maksimal. 36. Dalam suatu kelompok kerja, biasanya anggota kelompok terdiri dari berbagai latar belakang budaya dan saya merasa A. Sebagian orang menerima saya jika saya dapat mengikuti aturan dalam kelompok, B. Perlu berhati-hati akan apa yang bisa saya katakan atau saya perbuat di dalam kelompok kerja, C. Benar-benar aman menjadi diri sendiri dan saya tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lain. Yang D. Tidak pernah menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. Yang E. Tidak cukup berani untuk menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. Jawaban yang tepat adalah yang C. Benar-benar aman menjadi diri sendiri dan saya tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lain. Soal nomor 37. Ketika Anda makan, di sebelah Anda ada orang yang bau badan. Bagaimana sikap Anda? A. Cepat-cepat selesaikan makan lalu pergi. B. Cuek saja dan pura-pura tidak terjadi apa-apa. C. Biasa saja selagi tidak mengganggu Anda. D. Menyuruhnya pindah tempat duduk dengan dalih akan ada saudara Anda yang akan duduk. E. Mencari posisi yang enak dan nyaman agar Anda tidak terganggu. Jawaban yang tepat adalah yang C. Biasa saja selagi tidak mengganggu Anda. Nomor 38. Apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dalam pekerjaan? A. Saya mencatat untuk pertimbangan sasaran dan deadline. B. Saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. C. Saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan terpenting. D. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. E. Saya kadang mencatatnya, kadang tidak. Jawaban yang tepat adalah yang A. Saya mencatat untuk pertimbangan sasaran dan deadline. Soal nomor 39. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim? A. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga sehingga saya akan menyelesaikannya. B. Ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut. C. Orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. E. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. Jawaban yang tepat apabila ada masalah yang dihadapi oleh tim adalah yang D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Soal nomor 40. Saya tergolong orang yang kreatif karena saya A. Mampu menyelesaikan berbagai tugas sulit dalam waktu singkat. B. Senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. C. Memiliki cara pandang yang unik dan kontroversial. D.
mempunyai ide-ide baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. E. Menghasilkan karya-karya baru. Jawaban yang tepat adalah yang B. Menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. Soal nomor 41. Anda adalah karyawan yang memiliki kompetensi di bidang pemasaran dan dipercaya untuk memimpin tim yang kurang produktif. Usia mereka jauh lebih tua daripada Anda. Bagaimana strategi Anda? A. Memaksa anggota tim untuk mengikuti kehendak Anda. B. Mengevaluasi kinerja tim dan mendorongnya untuk berubah. C. Mengambil alih tanggung jawab tim sebagai tanggung jawab. D. Menggunakan cara baru sesuai kemampuan Anda. E. Mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin. Jawaban yang tepat adalah yang E. Soal nomor 42. Rumah impian yang saya idamkan selesai pembangunannya. Rencananya, minggu depan saya mengadakan acara syukuran dengan makan-makan. Namun ada hal kecil yang merusak rencana tersebut. Maka saya akan A. Sangat sedih dan marah karena hal kecil mampu merusak rencana besar yang telah saya atur. B. Melakukan evaluasi menyeluruh. C. Tidak bisa dipungkiri, tentu saja saya marah. D. Menarik diri dari rencana karena butuh waktu menenangkan diri. E. Memarahi semua pihak yang juga ikut bertanggung jawab akan hal ini sampai rasa panas di hati reda. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Melakukan evaluasi menyeluruh. Soal nomor 43. Jika Anda harus menjadi ketua suatu proyek, maka terhadap para anggota, sikap Anda A. Membagi tugas sama rata. B. Mengordinasikan dan membagi tugas sesuai kemampuan masing-masing. C. Menangani semua sendiri. D. Terhadap anggota tim yang tidak mau bekerja, maka akan menindak tegas. E. Mengancam dan melaporkan kepada atasan bila ada anggota tim yang tidak disiplin. Jika menjadi ketua proyek, maka sikapnya harus yang B. Mengordinasikan dan membagi tugas sesuai kemampuan masing-masing. Soal nomor 44. Saya biasa pulang kantor saat A. Waktu pulang kantor sudah ditentukan. B. Lebih awal dari waktu pulang sebenarnya. C. Terlambat karena sering lembur. D. Tepat waktu sesuai waktu pulang kantor meski sebenarnya harus lembur. E. Mengikuti rekan lain. Jawaban yang tepat adalah yang A. Waktu pulang kantor yang sudah ditentukan. Soal nomor 45. Karena suatu hal, saya harus berganti pekerjaan. Yang saya lakukan di tempat kerja saya yang baru adalah A. Mencoba mengenali teman dan sistem kerja di tempat itu. B. Meminta petunjuk atasan saya. C. Diam saja menunggu ada perintah. D. Meminta bantuan pekerja senior untuk menyesuaikan diri. E. Langsung melakukan pekerjaan sesuai tugas saya. Jawaban yang tepat adalah yang A. Mencoba mengenali teman dan sistem kerja di tempat itu. Soal nomor 46. Dalam berbagai kesempatan rapat RT, teman saya selalu memiliki pendapat yang berbeda dengan saya. Sikap saya A. Memintanya untuk menyetujui pendapat saya. B. Membencinya karena merasa ia tidak menyukai pendapat-pendapat saya. C. Mengapresiasi pendapatnya karena semua demi kebaikan bersama. D. Menghargai pendapatnya walau sangat mengecewakan saya. E. Biasa saja karena perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Jawaban yang tepat adalah yang C. Mengapresiasi pendapatnya karena semua demi kebaikan bersama. 47. Dalam pandangan saya,
10 tahun setelah saya diangkat sebagai CPNS, saya akan menjadi A. PNS yang profesional di bidang saya. B. Tidak memiliki gambaran sama sekali akan masa depan saya. C. Sudah bukan PNS lagi. D. PNS dengan kemampuan yang lebih baik dari saat ini. E. Tetap seperti saat saya diterima sebagai CPNS. Jawaban yang tepat adalah yang A. PNS yang profesional di bidang saya, karena sudah 10 tahun diangkat sebagai CPNS. Soal nomor 48. Ketika timbul suatu masalah dalam pekerjaan saya, yang mana itu merupakan kewajiban saya, maka saya A. Bertanggung jawab sepenuhnya. B. Membiarkan saja masalah tersebut. C. Mencari sumber masalah. D. Mencari alasan supaya saya tidak dimarahi atasan. E. Tidak mau disalahkan dan mencari kambing hitam atas masalah tersebut. Jawaban yang tepat jika timbul suatu masalah dengan pekerjaan adalah yang A. Bertanggung jawab sepenuhnya. Soal nomor 49. Saat sedang mengerjakan pekerjaan yang harus segera selesai, teman saya datang dengan wajah sedih dan tampaknya ingin berbicara dengan saya. Saya akan A. Meminta waktu untuk menyelesaikan pekerjaan dan berjanji akan berbicara dengannya setelah itu. B. Berbicara kepadanya dengan penuh perhatian. C. Tidak peduli dan tetap melanjutkan pekerjaan. D. Berbicara kepadanya sambil tetap bekerja. E. Meminta kepadanya untuk tidak mengganggu saya. Saat sedang mengerjakan pekerjaan yang harus segera selesai, ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Meminta waktu untuk menyelesaikan pekerjaan dan berjanji akan berbicara dengannya setelah itu. Soal nomor 50. Dalam perjalanan ke kantor, saya melihat seorang kakek tua masuk ke dalam bus dan tidak mendapatkan tempat duduk. Saya akan A. Meminta orang lain untuk memberikan tempat duduknya. B. Berpura-pura sedang tidur. C. Merasa simpati dengan kakek tua tersebut. D. Cuek saja dan menikmati perjalanan. Yang E. Memberikan tempat duduk saya. Jawaban yang tepat adalah yang E. Memberikan tempat duduk saya. Oke Bapak Ibu, itulah tadi pembahasan 50 soal manajerial sosiokultural. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru. Semoga Bapak Ibu guru lulus dalam menghadapi tes P3K. Silahkan tekan like jika Bapak Ibu guru menyukai pembahasan video kali ini. Silahkan tekan subscribe agar Bapak Ibu guru tidak ketinggalan video pembahasan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode